Oke, kembali lagi bersama saya Novel Denta. Saya di sini akan menyelesaikan tugas dari aljabar linear. Soalnya kurang lebih seperti ini. Apakah H dengan himpunan dengan matriks ABC merupakan anggota dari apa ini namanya bilangan real 3 dimensi, ya kan? Dengan integral batas demikian merupakan ruang vektor, ya kan? Sebenarnya sudah saya jawab, tapi mari kita kerjakan ulang, ya kan? Oke, kita tutup dulu seperti biasa. Ada 10 aksioma yang nanti akan dibuktikan. Yang pertama, kita akan mencari hasil atau nilai dari integral batas ini. Kita tutup dulu ya. Cara mencari integral batas, kita tulis dulu soalnya. Bentar ya, kameranya nggak fokus. Oke, nggak kelihatan malahan. Nah gini ya, kayak gini aja ya. Kita tulis dulu integral batasnya. Aduh, kok pulpennya mati. Setelah itu kita selesaikan dulu ini dengan konsep dasar integral. Karena integral merupakan lawan dari turunan, maka kita tinggal naikkan saja gitu kan. Kalau awalnya ini, kalau sekarang ini 2, berarti awalnya adalah 3 gitu kan. Sedangkan di sini merupakan 1. Saya di sini mencoba untuk menjelaskan tanpa menggunakan rumus ya, agar lebih mudah dimengerti gitu. Jadi angka berapa ya kan yang diturunkan itu nanti hasilnya menjadi 1 gitu kan. Pastikan bilangan sebelumnya merupakan pecahan. Ibaratnya gini. Ibaratnya adalah ada pecahan setengah E kuadrat, lalu tiba-tiba dia menjadi X doang karena diturunkan. Ya benar sekali, ketika ini diturunkan menjadi ke sini, dia akan pindah ke sini. 2 kali setengah sama dengan 1, jadilah X. Kurang lebih konsep dasarnya seperti ini. Maka dari itu langsung saja kita naikkan ya kan. Jadi ini AX 3 plus BE kuadrat per 2 plus, karena ini C doang berarti ini sebelumnya adalah CX ya kan. Karena ini merupakan integral batas, berarti kita tidak memerlukan DX. Langsung saja kita tuliskan batasnya. Batasnya adalah 1 dan 0 ya kan. Setelah kita menuliskan batasnya, langkah yang selanjutnya yang kita harus lakukan adalah mencari nilai akhirnya, yaitu masukkan saja nilai 1 dan 0 ke dalam X dari nilai ini. Langsung saja A1 pangkat 3 per 3 plus B1 pangkat 2 per 2 plus C kali 1 ya kan. Dan kita kurung, kita kurangin dengan A kali 0 pangkat 3 per 3 tambah B kali 0 pangkat 3 per 3 ditambah C kali 0. Nah seperti ini ya kan. Seperti yang kita tahu, bilangan berapapun dikali 0 adalah 0 ya kan. Maka dari itu hasilnya kurang lebih nanti akan jadi sebelum itu gini dulu ya. 1 pangkat 3 kan 1 ya kan. A kali 1 adalah A. Berarti dari konsep tadi kita mendapatkan hasil akhir itu A per 3 plus B per 2 plus C ya kan. Ini tadi angka berapapun dikali 0 udah 0 dikurangin 0, maka ini adalah jawabannya ya kan. Hasil akhirnya adalah ini ya, ini. Setelah kita mendapatkan nilai ini, langkah selanjutnya ya adalah membuktikan apakah soal tadi ya kan, soal ini tadi merupakan ruang vektor ya kan. Sebelum masuk ke perhitungan aksioma, kita terlebih dahulu menginisialisasi 3 angka yang akan kita pilih secara acak. Anggap saja variabel A, B, dan C.
Langsung saja kita tulis ya. A adalah A1, maaf kameranya nggak ngarah, per 3 plus A2 per 2 plus A3. Maka B juga sama. B adalah B1 per 3 plus B2 per 2 plus B3. C juga demikian. C adalah C1 per 3 plus C2 per 2 plus C3. Seperti ini ya. Setelah kita menginisialisasi ini, kita langsung bisa membuktikannya satu persatu aksioma yang ada. Aksioma yang pertama adalah aksioma yang pertama apa ya? Bentar, saya lupa. Oh, apakah A plus B merupakan bilangan real? Karena di soalnya juga demikian, bahwa ini merupakan bilangan real dimensi 3 gitu kan. Nah, langsung saja. Apakah A plus B merupakan bilangan real? Bilangan real. Ya, bilangan real. Nah, langsung saja kita masukkan A dan B-nya. Di sini A-nya adalah A1 per 3 plus A2 per 2 plus A3 ditambah B1 per 3 plus B2 per 2 plus B3, ya kan? Maka kita jumlahkan dengan penyebutnya yang sama. Jadi A1 plus B1 3 plus, ini kita kurung saja biar lebih mudah, A2 plus B2 per 2 plus A3 plus B3, ya kan? Di sini bisa kita lihat berapapun nilai yang kita pilih untuk kita masukkan ke A dan B1 pasti merupakan bilangan real atau asli. Maka dari itu aksioma yang pertama benar. A plus B merupakan anggota bilangan real, ya kan? Kita langsung menuju yang kedua. Yang kedua adalah kita membuktikan sifat komutatif. Itu ketika A plus B apakah sama dengan B plus A. Nah, kita akan buktikan di sini. Karena ini sedikit panjang, saya akan coba dengan buku yang miring saja. Saya ulangi ya. A plus B apakah sama dengan B plus A. Ya, seperti ini. Mohon maaf ya, kameranya tidak fokus kembali. Tulis A plus apakah sama dengan ya kan, apakah sama dengan, maka dari itu kita ini kita jumlahkan dulu saja biar lebih pendek, ya kan. Ketika kita jumlahkan maka hasilnya adalah A1 plus B1 per 3 plus A2 plus B2 per 2 plus A3 plus B3, ya kan. Yang di sini adalah B1, ya. Ini bisa kita ubah sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan dulu saja. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya, seperti inilah yang kita dapatkan di sini, bahwa sifat komutatif yaitu
Ini bisa kita tukar ya kan, bisa kita tukar sehingga menjadi ya kan, merupakan sifat komutatif pada aritmatika pada matematika biasa, sehingga menjadi sama. Berarti aksioma kedua terbukti benar ya kan. Kita akan lanjut ke aksioma ketiga. Oke, baik, aksioma ketiga adalah apakah A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Seperti ini ya. Apakah ini merupakan sesuatu yang sama? Nah, mari kita buktikan saja langsung. Hanya adalah A1/3 plus A2/2 plus A3 kan ditambah B1/3 plus B2/2 plus B3 plus, ini dalam kurungnya ada 2 ya, C1/3 plus C2/2 plus C3 ya kan. Apakah sama dengan ini ya, A1/3 plus A2/2 plus A3. Ini kita tutup dulu kurungnya 2 kali, plus B1/3 plus B2/2 plus B3, kita tutup 2 kali, plus C nya ya kan, C1/3 plus C2/2 plus C3. Mohon maaf tadi kameranya nggak mengarah karena saya cuman memiliki 2 tangan ya kan. Ini bisa kita lihat di bawah, di sini kurungnya itu di sini ya kan, kurung gandanya di sini ya kan, nah di sini. Sedangkan yang ini berada di awal, maka di sini, di sini kurung gandanya. Nah, di sini kita bisa pindah karena ini merupakan penjumlahan ya kan. Misalkan kita ingin yang sama dengan sini ya kan, kita bisa ganti kurungnya jadi seperti ini, A1/3 plus A2/2 plus A3 tambah B1/3 plus B2/2 plus B3, tutup kurung 2 kali, plus C1/3 plus C2/3 plus C3 dengan A1/3 plus A2/2 plus A3 plus B1/3 plus B2/2 plus B3 plus C1/3 plus C2/2 plus C3. Nah, ini di sini bisa kita lihat bahwa kurung double-nya itu pada posisi yang sama. Ini membuktikan bahwa sifat ini benar. Maaf kameranya kurang fokus ya kan. Saya lihat di sini bahwa kurung yang double di sini ya kan, kita ubah ya kan biar sama dengan di ruas kanan. Ya, di ruas kanan. Maaf, ini kurang 1. Nah, mungkin kita garis bawahi saja ya, biar lebih mudah dipahami ya. Nah, seperti ini. Dari sini sudah kelihatan bahwa ini sama. Nomor 4 yaitu terdapat 0 ya kan, vektor 0, misalnya 0 0 0 sehingga berlaku, mohon maaf ini di A ya, kita pakainya A soalnya, sehingga A plus 0 vektor A plus vektor 0 sama dengan vektor 0 plus vektor A sama dengan vektor A. Maaf ya, ini kecoret-coret tadi soalnya. Oke, langsung saja kita buktikan. Yang pertama adalah vektor A nya dulu.
A1/3 A2/2 plus A3 ditambah 0 plus 0 plus 0, ya kan? Apakah sama dengan ya kan? Ini kita jumlahkan dulu. Kelihatannya A tambah 0, A tambah 0, A tambah 0 berarti hasilnya sama, kurang lebih A1/3 plus A2/2 plus A3, ya kan? Jadi yang kedua kita buktikan, jadi nolnya di depan, 0 plus 0 plus 0 ditambah A1/3 plus A2/2 plus A3, sama aja ya, hanya dibalik ya, berarti ini benar ya. A1 plus 3 plus A2/2 plus A3, maka ini juga merupakan lambang dari A, ya kan? Berarti sifat keempat juga benar. Terdapat minus vektor A, sehingga vektor A ditambah minus vektor A sama dengan minus vektor A ditambah A sama dengan vektor 0, ya kan? Kurang lebih ini tuh konsepnya sama dengan nomor 4, hanya dibalik-balik saja, tapi tidak apa-apa. Mari kita buktikan. Pertama kita inisialisasi dulu. Dari vektor minus A adalah minus A/3 minus A2/2 minus A3, ya kan? Ini merupakan inisialisasi dari minus vektor A. Lalu kita lanjutkan dengan operasinya, yaitu A, langsung saja ya biar tidak menulis ulang. A1/3 plus A2/2 plus A3, ya kan? Seperti ini, ditambah dalam kurung karena ini minus A1/3 minus A2/2 minus A/3. Kita operasikan dengan penyebutnya yang sama. Ini karena ketemu min jadinya 0, ya kan? Plus ketemu min, maksud saya plus ketemu min jadinya minus. Jadi ini dikurangi ini jadinya 0, ini dikurangi ini jadinya 0, ini juga dikurangi ini jadinya 0. Maka ini sama dengan vektor 0, ya, atau 0,0,0, ya kan? Sudah terbukti ya. Maka kita coba sebaliknya, minus A1/3 minus A2/2 minus A3 ditambah A1/3 plus A2/2 plus A3, sama saja dengan yang atas, hanya dibolak-balik, minus ditambah ini. Jadi ibaratnya tuh 1 minus 1 ditambah 1, gitu kan? Kita punya utang 10.000, kita bayar 10.000, ya pas uangnya, gitu kan? Nggak ada kelebihan, nggak ada kurang, sama aja vektor 0 0 0 0, ya kan? Nah, sehingga aksioma kelima terbukti benar, ya kan? Nomor 6 adalah konstanta dikalikan sebuah vektor, ya kan, A, gitu kan, merupakan termasuk dalam bilangan real, gitu ya. Kita coba buktikan dulu menggunakan huruf, ya kan, satu simbol, karena di sini kita memang materinya abstraksi, jadi kita tidak boleh menggunakan angka. Nah, maka dari itu dibayangkan saja ya, K dikalikan A1/3 plus A2/2 plus A3 sama saja dengan KA1/3 plus maaf, kameranya lupa digeser, KA2/2 plus KA3. Anggaplah karena ini merupakan tadi A merupakan gabungan dari bilangan real, pilihlah angka terserah, dengan lalu masukkan
ke dalam sini, maka hasilnya tetap bilangan real gitu kan, sehingga ini merupakan bilangan real. Jadi benar ya yang keenam ya. Kita langsung lanjut ke yang 7. 7 adalah konstanta vektor A plus vektor B apakah sama dengan konstanta dikali vektor A ditambah konstanta dikali vektor B. Apakah sama dengan? Apakah sama? Apakah ekuivalen? Mari kita buktikan saja. Kita ini tulis dulu K-nya. Lalu ini anggap saja langsung kita operasionalkan biar tidak terlalu lama ya. Sehingga jawabannya kurang lebih adalah A1 plus B1 per 3 ditambah A2 plus B2 per 2 ditambah A3 plus B3 ya kan. Caranya seperti apa? Seperti pada sebelumnya ya, ini hanya saya cepatkan saja biar tidak terlalu memakan banyak waktu. Habis itu ini adalah K A1 plus 3 plus A2 maksud saya per 2 plus A3 kan ditambah K yaitu A1 B ya, ini B maksud saya B1 per 3 plus B2 per 2 plus B3 ya kan. Lalu ada sifat matematika yang merupakan ini bisa ditarik ke belakang sini sehingga jadi K penjumlahan ya kan, ini dijumlahkan. Kameranya belum fokus, sehingga ini dapat dijumlahkan dan ini dapat ditarik ke sini sehingga hasilnya merupakan A1 plus B1 per 3 plus A2 plus B2 per 2 plus A3 plus B3. Kalau bisa kita lihat bahwa ini dan ini merupakan sama, berarti nomor 7 masih benar ya. Kalau kita coba nomor 8, biasanya kalau udah nyampe nomor 9 atau nomor 8 itu udah fix bahwa merupakan bagian dari vektor ruang gitu. Tapi nanti kita belum tahu, makanya kita buktikan dulu saja. Yang ke-8 adalah membuktikan ini bahwa ini yang anggap saja K dan L ini merupakan bilangan acak real ya kan, dikalikan dengan A apakah sama dengan K kali A plus L kali A. Mari kita buktikan. Yang ini kita tetap biasakan saja ya, kita akan membuktikan salah satunya saja, sehingga adalah A 1 per 3 plus A2 per 2 plus A3 seperti ini. Lalu yang di sini adalah K kali, kurang lebih caranya sama ya teman-teman ya. Ini hanya pematangan konsep saja. Jadi teman-teman bisa bereksplorasi sendiri karena caranya tuh hampir sama semua gitu. Nah setelah seperti ini dapat kita bahasanya jadikan satu gitu kan, jadikan satu penjumlahannya. Jadinya seperti ini teman-teman, K plus L ya kan, caranya kita kedepankan dikali A1 per 3 plus A2 per 3 plus A3 gitu teman-teman. Jadi ini sama ya, ini sama. Oke, jadi benar ya. Langsung aja kita ke nomor 9. Yang ke-9 ini menurut saya juga sama ya kan, dengan konsep yang ditukar-tukar saja tetapi menggunakan operator perkalian ya. Kita akan memilih menyamakan yang bagian kiri 2 ini, membiarkan yang kanan ya kan. Kita coba tulis dulu K dikalikan L dikalikan A1 3 A2 per 2 plus A3 apakah sama dengan L dikalikan K A1 per 3 plus A2 per 2 plus A3 ya kan. Itu ini kita tetapkan saja KL A nya A1 per 3
A2 per 2 plus A3 seperti ini teman-teman ya. Kita akan biarkan ini seperti ini. Kita akan menyamakan yang dua ruas di kiri ya, seperti konsep pada perkiraan ya, A kali B atau B kali A sama saja atau sifat komutatif ya kalau nggak salah ya, nggak tahu sih ini. Dan ini karena ini perkalian semuanya, A kali B kali C, B kali C kali A, mau C kali B kali A, mau dibolak-balik seperti apapun, karena sama saja berarti kita berhak untuk mengeluarkannya. Kita berhak untuk mengeluarkannya. Ini kita juga berhak untuk mengeluarkan dan menukarnya gitu ya. Sehingga hasilnya adalah, saya tulis dulu ya teman-teman biar cepat karena saya capek ngomong terus. Oke, sudah selesai ini teman-teman. Nah, sehingga hasilnya bisa menjadi seperti ini. Jadi sama semua ya. Maka ini terbukti ya kan. Langsung saja yang nomor 10. Nomor 10 sudah jelas ya teman-teman. Bilangan berapapun dikalikan 1 maka jawabannya adalah bilangan itu ya kan. 1 dikalikan, ini merupakan identitas ya kan. Kalau nggak salah identitas, mohon maaf kalau saya salah ya. Merupakan jawabannya bilangan ini gitu. Jadi benar ya. Berarti soal yang diberikan tadi merupakan vektor ruang karena memenuhi 10 aksioma yang dibutuhkan ya kan. Ini saya sudah kerjakan. Terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan bisa berkomentar di kolom komentar, akan saya jawab sebisa mungkin. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.